Assalamualaikum, kembali lagi di channel Gazi Archery. Bersama saya Fajar, dan Saya Irwan. di segmen ini kita akan membahas seputar panahan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan buat kalian yang belum follow Instagram kita, bisa follow di @gaziarchery untuk mendapatkan konten dan info menarik berikutnya. Dan buat kalian yang pengen kita bahas hal-hal lain seputar panahan, bisa banget nih komen di bawah dan mungkin juga bisa DM di Instagram kita. Jadi daripada banyak basa-basi, langsung aja kita bahas. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya meningkatkan performa memanah kalian. Nah, kira-kira gimana tuh, Pak? Nah, ini untuk meningkatkan performa memanah kita, itu ada 5 hal yang bisa meningkatkan performa memanah kita. Itu yang pertama, itu latihan. Kemudian yang kedua, itu upgrade tools. Oke. Kemudian yang ketiga, kita ikut grup-grup panahan atau Join klub panahan, komunitas. join komunitas. Kemudian yang keempat itu kita melatih mental kita. Kemudian kelima itu kita upgrade wawasan kita. Seperti Knowledge itu. gitu ya. Oke. Nah, langsung aja nih ke poin pembahasan nomor 1, yaitu latihan. Sebenarnya latihan ini basic banget ya untuk semua olahraga gitu kan. Ya. Jadi kalau di panahan sendiri mungkin latihannya lebih ke latihan fisik dan teknik. Nah, untuk latihan fisiknya gimana sih, Pak? Soalnya kan kita masih transisi pandemi gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman nih yang masih takut untuk Latihan. berkumpul dengan orang banyak atau gimana. Nah, mensiasatinya gimana sih, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk meningkatkan performa mana kita, ketika pandemi itu ada salah satu teknik-teknik. Misalnya kita ada 2 teknik misalnya kita tingkatkan. Pertama itu kita latihan fisik kita, latihan teknik kita. Misalnya kalau menjaga performa tubuh, kita bisa stretching di rumah Ya. dengan jogging-jogging di depan rumah atau di luar yang tidak ada kerumunan, boleh, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pada koridor-koridor yang ditentukan, maksudnya supaya kita tetap terjaga gitu. Jadi untuk mensiasati kita untuk latihan terus di rumah, kita bisa stretching dengan alat busur kita untuk membiasakan dan pola memanah kita tetap terjaga. Salah satunya dengan kita menggunakan stretching atau kita membeli alat yang namanya stretching band. Bisa ada namanya alat stretching band, itu semacam karet buat kita latihan hooking kita atau menjaga tetap anchoring kita masih terjaga gitu. Yang mana boleh kita menggunakan busur kita sebagai alat stretching. Contoh ya, misal kita ambil busur kita, kita tarik, terus tarik, mundurkan lagi. Itu termasuk stretching memanah, mungkin bisa menambah ketika kita latihan. Tarik seperti itu, terus kendorkan, tarik seperti itu, kendorkan lagi seperti itu. Mungkin untuk tetap memanah kita tetap selalu terjaga, seperti itu mungkin salah satu contohnya. Tapi nggak dirilis langsung kan? Enggak, kalau dirilis langsung membahayakan. Jadi tetap jaga safety-nya, tarik, jangan dilepas, dikembalikan lagi. Itu namanya stretching kalau misalnya kita di memanah di archery. Seperti itu. Berarti itu termasuk latihan fisik dan teknis juga gitu kan? Iya, teknik juga kita tetap terjaga ketika latihan di rumah. Oke. Nah, yang kedua nih, Pak, katanya kan yang kedua ini upgrade tools. Nah, upgrade tools yang dimaksud nih kayak gimana sih? Nah, ini untuk upgrade toolsnya nanti kalian kemungkinan akan melakukan penyesuaian untuk upgrade tools. Upgrade toolsnya itu kalau memang kalian sudah tidak
sesuai dengan alat-alat kalian bisa mengupgrade alat tersebut dengan menggunakan mungkin lebih baik, yang lebih baik ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Ketika kita akan memanah, ada kendala-kendala dalam memanah, itu kalian bisa langsung cepat mengetahuinya ketika terjadi kesalahan-kesalahan dalam memanah. Bisa langsung mengganti mungkin alatnya, atau yang sudah tidak sinkron lagi dengan kita gitu, seperti itu. Karena grid kita sudah meningkat gitu, atau kemampuan kita sudah meningkat. Jadi kita bisa tahu itu ketika kita melakukan latihan memanah itu. Untuk menjaga performa memanah kita, ya salah satunya kita harus mengganti tools-tools kita yang sudah lama, seperti itu. Ganti dengan yang baru, upgrade. Itu tuh menjaga performa memanah kita. Yang kedua seperti itu. Jadi untuk tetap kita melakukan penggantian itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini sebenarnya kita sharing aja ya, sharing untuk mengetahui sejauh mana tingkat performa mana kita. Karena archer itu berdasarkan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, berarti kalau untuk tool sendiri kan disesuaikan tadi ya, Pak. Mungkin yang dulu awal-awal tuh pakai yang mungkin seadanya dulu gitu kan. Terus di-upgrade yang lebih baik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu, guys. Jadi, nah lanjut nih ke nomor 3, yaitu join komunitas atau ya grup-grup panahan yang kalian tahu atau yang dekat dengan kalian gitu. Nah, komunitas sendiri untuk mungkin pentingnya join komunitas adalah selain bisa sharing juga menambah wawasan ya antar anggota komunitas tadi. Juga selain itu untuk apa, Pak? Ini kalau kita join komunitas itu sebagaimana yang disampaikan tadi Mas Fajar, bisa kita dapat banyak insight dari teman-teman. Kita juga dapat memperbaiki hal-hal yang tidak bisa kita perbaiki. Kita bisa tahu ini caranya begini ya. Itu salah satunya join komunitas itu seperti itu, saling mengkoreksi. Benar. Jadi sebenarnya untuk join komunitas sendiri, kenapa saya masukin, karena sebagai wadah pembinaan juga, selain itu kita meningkatkan performa kita, maksimalkan performa kita memanah. Nah, itu adalah salah satunya join komunitas. Join komunitas karena untuk mengupgrade kemampuan kita, performa memanah kita itu, kita kalau join komunitas tahu bagaimana teknik-teknik memanahnya teman-teman kita. Ada masukan. Iya, ada masukan dari teman-teman kita, hal-hal apa yang perlu diperbaiki dan hal-hal apa yang tidak diperlukan gitu. Karena kita memanah berlebihan. Memanah tekniknya ternyata begini, tapi kita begini, tapi ternyata beda seperti itu. Jadi kita dapat insight juga dari teman-teman seperti itu. Kalau kita bisa join komunitas sebagai wadah pembinaan juga buat diri kita, bisa mungkin kita bergabung ketika ada kompetisi dilaksanakan. Kalau ada kompetisi dilaksanakan, kita bisa info-info dari teman-teman, ada kejuaraan, kita bisa mengikuti. Dari pelatih, kita bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan itu kalau kita join komunitas atau join dengan klub-klub yang memang sudah bisa meningkatkan performa mana kita. Seperti itu. Nah, tadi kan sempat tuh ngomongin kejuaraan-kejuaraan. Nah, itu juga kita bahas pada poin ke-4, yaitu masalah melatih mental. Nah, melatih mental sendiri kan mungkin ya itu tadi sering ikut kompetisi. Gimana lagi sih cara untuk melatih mental? Nah, selain itu. Selanjutnya itu tadi ya, setelah kita join klub-klub memanah, kita langsung bisa mungkin kita mengupgrade ya performa memanah kita itu ya, termaksud dengan mengupgrade mental kita.
mental kita itu bisa terasa di situ. Jadi ketika kita masuk bergabung dengan satu klub panahan, kita ikuti kegiatan mungkin upgrade skill, kegiatan upgrade skill di klub, atau mungkin kita bisa mengikuti turnamen-turnamen yang ada yang diselenggarakan oleh klub, mungkin seperti itu. Dan terus kita bisa mengupgrade mental kita di situ. Mental kita akan teruji. Makanya maksudnya kita ini belum pernah memanah di sebuah kompetisi besar seperti itu, yang memang audiensnya besar, yang dilihat orang banyak, penontonnya banyak, yang pikuknya berbeda dengan kadang grogi gitu. Kadang grogi. Nah, itu mental kita turun. Nah, untuk melatih itu semua, salah satunya kita bisa bergabung dengan klub-klub itu tadi, join to group, join to club, seperti itu. Dan kan bisa ketika turnamen dilaksanakan kita ikut, mental kita sudah teruji dari klub tersebut. Terbiasa. Iya, karena terbiasa ikut kompetisi. Kadang diselenggarakan kompetisi ketika memang kompetisinya internasional, kita sudah biasa. Ya, jadi beberapa mungkin ada yang terkena, mungkin ya ada beberapa teman-teman yang mentalnya maksudnya belum teruji, maksudnya belum pernah ikut pertandingan apa-apa, kena mungkin target panik ya, yang teman-teman biasa rasakan. Beberapa teman-teman yang rasakan itu target panik itu susah juga seperti itu. Nah, seperti itu mungkin. Kalau kita join grup juga, join klub juga bisa seperti itu, maksudnya bisa melatih mental kita lah. Ya itu salah satunya yang tepat mungkin ya, mental kita bisa di-upgrade ketika kita join klub seperti itu. Oke. Nah, udah 4 poin nih kita bahas kali ini. Nah, sekarang kita bahas poin yang terakhir, yaitu menambah wawasan. Nah, menambah wawasan ini gimana sih Pak cara menambah wawasan? Selain ya kita tahu biasanya kalau pemanah mungkin cari tahu di grup-grup Facebook gitu kan. Ya, benar. Terus blog-blog seputar panahan atau di Instagram biasanya kan gitu. Ya. Nah, selain itu gimana Pak? Nah, ini beberapa teman-teman ini untuk menambah wawasan bingung. Wawasan panahan di mana? Biasanya beberapa blog-blog juga menyediakan membahas tentang seputar panahan gitu kan, wawasan panahan. Jadi saya juga punya beberapa referensi. Kalian juga bisa cari-cari referensi buku tentang panahan, tapi mungkin beberapa agak sulit ya bagi teman-teman mungkin yang kesulitan mencari buku referensi buat panahan. Di sini saya juga ada buku yang sebenarnya referensi memanahnya juga luas. Tentang pemanahannya ini luas. Jadi judulnya itu 100 tanya jawab dalam panahan. Ini adalah buku penerbitnya Pak Teguh ya. Jadi Coach Teguh M. Arif. Jadi ini kalian yang punya pengetahuan, pengen menambah upgrade pengetahuan memanah, wawasan memanah kalian, punya pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak sekali seputar panahan yang belum terjawab, mungkin di sini bisa banget punya buku ini. Ya, dan ini 100 tanya jawab dalam olahraga panahan. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian ada di dalam sini juga mungkin bisa terjawab di sini. Dan wawasan untuk panahan juga untuk dari yang pemula sampai yang mungkin untuk udah skillnya udah tinggi, maksudnya udah levelnya di atas, mungkin juga bisa pakai buku ini. Jadi untuk skill-skillnya masalah udah mumpuni, maksudnya bisa menambah lagi wawasan memanahnya. Mungkin ada yang terlupakan, mungkin di sini bisa ditambah. Seperti mungkin ada beberapa pelatih-pelatih juga yang pengen memberikan penjelasan tentang panahan, atau gitu kan, atau bingung cari referensi panahan, bisa banget untuk memiliki buku ini ya. Ini buku ini maksudnya mendukung sekali bagi pelatih juga pemula yang baru akan memulai melakukan latihan panahan gitu. Kalian bisa memiliki buku ini seperti dan ini sumbernya juga cukup terpercaya gitu. Iya, sumbernya juga cukup terpercaya. Ini udah
di penulisnya sendiri juga kan sudah memang seorang pelatih juga ya, pelatih yang sudah pengalamannya, beliau sudah mungkin banyak ya tentang masalah panahan mungkin seperti itu. Nah guys, jadi kurang lebih untuk bukunya seperti ini. Nah, untuk pemesanannya bisa kemana Pak? Untuk kalian yang ingin memesan buku ini, jadi kalian langsung bisa klik link deskripsi di bawah ya. Maksudnya nanti kalian bisa klik di situ saja link Tokopedia kami dan bisa untuk langsung mengorder buku ini di situ. Jadi buku ini ready PO ya. Kalau PO nanti sekitar pertengahan bulan sudah kami siap kirim bukunya. Itu nanti di Tokopedia nanti ada ready PO di situ. Nah, kalian bisa klik langsung linknya di situ dan bisa langsung beli buku ini di situ. Oke, jadi gitu guys. Kalau pengen kepoin apa aja sih yang ada di buku ini, bisa langsung order di Tokopedia Ghazi Archery. Jadi ya mungkin segitu dulu untuk yang bisa kita bahas kali ini. Mungkin bila kalian ada ide atau saran konten yang bakal kita bahas di next video, bisa banget untuk komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Ghazi Archery di Instagram. So, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazi Archery, feel your archery. Bye-bye.